Terus mereka bilang, terus Jebung orangnya sederhana banget gitu. Dia kayak lebih suka kayak spend time buat bikin musik daripada kayak belanja beli apa gitu. Terus ada kata-kata kayak bingung duitnya mau diapain gitu. How is it there, staying still and looking far and so hard? Oh, what a sight. Buttery and smooth, oh God, you're not in sight, but somehow you travel my mind. Yellow, crisp and soft and salty, my honey, you tempt me, I'm feeling high. And I won't let anybody, everybody run and take you away, 'cause you're all mine. Let's go. I must have done something good in life. You feel like a daydream, times to find. Gila. Welcome to 20 Under 20. Kalian baru banget denger single barunya dari Jibing. Hai. Jibing. Lu kalau ditanya di Google Cassava by Jibing. Iya. Oke, mulai sekarang gue panggil dia banget ya Jibing. sih. Tapi sebenarnya ya, ini agak klise, tapi gue mau orang tuh kenal lu dari mana sih? Gue mau lu sekali dong kayak make me laugh. Malu. Kayaknya orang udah mau muntah nggak sih denger itu nggak ya? Oh, temen gue tuh Jibing, oh Jibing, make me. Iya. Selalu itu refleks mereka, selalu. Refleks kan? Atau nggak? Iya, kopdang. Gila banget. Thank you Jebung. Mau masuk di 20 Under 20. Aku orang, thank you banget udah datang. So thank you padahal baru fallback gue juga nggak pernah balas DM gue. Aku Gue tuh udah ngajak enggak, dia. nih, aku tuh emang beneran nggak pernah balas siapa-siapa. Aku bukan orang yang cepet balas, cepet itu, sorry banget. Nggak. Ini pencitraan. Karena gue chat lu tuh, Hai Jebung, Hai Jess, lu mau nggak masuk ke 20 Under 20? Gue panjang sampai kayak, oh belum dibalas. Aku emang nggak pernah. Terus gue baru collab kan sama Bong kan, Indo Musikgram. Iya. Oh lu mau collab aja Bong? Iya nih, tapi belum di fallback, belum dibalas DM-nya. Sombong. Ih nggak gitu, beneran deh, nggak bermaksud. Nggak, Aku tuh emang bukan orang yang suka ngechat gitu, jadi nggak pernah buka-buka DM, nggak pernah buka Gue cuma chat. mau bikin lu merasa bersalah aja kok, tenang Iya. aja. Oke guys, kita kenalan dulu nih sama teman kita. Harusnya nih kalau misalnya millennials atau Gen Z harusnya tahu nama lu, Jebung. Tapi gue yakin nggak semua orang tahu nama lengkap lu. Iya. Gue mau memperkenalkan diri dulu nih. By the way, sebelum kita ada giveaway kan? Lu Ada. Dan ini eksklusif, nggak dijual dimanapun. Enggak, kan? aku nggak jual. Syaratnya tuh simple. Kalian tinggal Insta Story. Bagaimana yang kalian suka di 20 Under 20 ini? Tag gua, tag Jebung. Tag aku. Ada yang mau di tag lagi nggak? Yang ketek-ketek itu? Jangan. Saya kira kalau Udah, yang tag. nggak usah, jangan. Tag gua, tag Jebung Iya. aja. Nanti 3 yang paling estetik dalam 7 hari bakal gue pilih pemenangnya, dapat tote bag eksklusif yang nggak dijual dimanapun. Iya, tote bag Cassava. Mantap. Nanti ada singkongnya beneran di dalamnya. Enggak sih, bercanda. Jangan nanti berharap mereka kayak. Oh iya. Oke, kenalin dulu dong, Jebung. Nama lengkap dulu dong, gue penasaran. Nama lengkap aku aslinya Jessica Sabar Bungauli Silaban. Oh, karena lu sabar, jadi lu tunggu balas guanya gitu. Oh ya udah gitu. Gua ngerti lah sekarang lah kenapa. Ada dari nama ya, dari nama udah ada asal usulnya. Lu umur berapa sih sekarang? Umur tahun ini 20 tapi masih 19. Masih 19. Tahun ini tuh umur di bulan apa? Lu 20? September. Oke. Nah, biasanya kan gua suruh kayak lu cerita, tapi di segmen ini takutnya kan kalau orang suruh ceritain achievementnya sendiri kesannya kayak sombong. Gua mau fun fact, lu bener nggak nih? Kayak tim gue tuh udah nyari tahu tentang lu gitu. Fun fact, bener nggak nih gitu ya? Apa tuh? Lu tuh umur 19 tahun 2001, 21 September. Iya. TikTok 6,2 juta follower, Betul. Instagram 201 ribu follower. Iya. Sejak umur 9 tahun sudah sering ikut lomba pencarian bakat. Iya. Dan lu terkenal karena cover Dark Horse 185 juta views. Lu naik lagi pas lu cover Kopi Dangdut sama Asyraf. Terus lu diundang Raisa sama Afgan dalam konferensi pers. Tunjukkan. Iya. Dari terakhir nih. Winner TikTok Awards 2020 Viral Song of the Year Kopi Dangdut. Tapi di YouTube malah lu kontennya main game gitu ya.
Ini pintar juga sih, oke lah tim gua. Kan multi kan. Kita ada ada nyanyinya, ada main game kan, seru. Sama ada review acar bau ketek. Iya betul, itu vlog aja, review food aja, food reviewer ceritanya. Ngapain nyentring sih gue liat di account yang bujeng itu. Nah, Emang living life aja konsepnya. living life aja masih muda anyway kan. Betul. Tapi tuh gue mau tahu cerita lu sampai lu di tahap sekarang nih. Gue bilang lu terkenal lah, ya kan terkenal. Amin. Gue nggak sama tadi Alsa juga gue bilang gue nggak mau bilang sukses dulu nih, tapi gue bilang high achiever. Lu tuh udah achieve sesuatu yang rata-rata orang tuh bisa dibilang belum achieve yet, tapi nggak apa-apa. Semua orang punya timeline masing-masing. Betul. Nah cerita awalnya tuh gimana sih? Lu bisa sampai kayak masuk ke nyanyi sampai TikTok lu sekian juta follower gitu, mulai dari kecil gitu juga. Dari kecil umur 4 tahun paling mulai nyanyi. 4 tahun tadi 3 tahun. 4 tahun les sih sebenarnya tepatnya. Gara-gara mama ngelihat aku suka ikut-ikut nyanyi dulu, kalau papa di mobil nyanyi itu lagu Raja dulu di radio. Tapi orang tua lu langsung kayak, ih bagus juga suara kamu. Enggak, aku cuma kayak gitu. Tapi kayak pasti nyanyi gitu. Akhirnya dilesin sama mama di privat gitu. Akhirnya udah berapa lama pas umur 6 tahun aku mulai les beneran tuh klasik. Les nyanyinya klasik. Nyanyi, lu bisa instrumen nggak? Enggak, aku nggak bisa. Nggak les instrumen ya? Les bertahun-tahun tapi nggak bisa. Jadi fokusnya nyanyi. Iya, aku dulu les piano, les gitar gitu nggak bisa. Tangan aku sih emang nggak bisa. Kurang sabar kali lu. Enggak, tangan aku tuh emang nggak bisa. Lu harusnya namanya Jessica sabar-sabar bunga lu. Jadi sabarnya 2 kali biar lu kayak. Jadi emang karena dulu tuh sebenarnya aku kan disuruh main piano. Terus mama aku tuh orang yang semangat ngelesin gitu loh, kayak bisa nih bisa gitu orangnya. Terus akhirnya aku dilesin piano, tapi udah bertahun-tahun dari aku TK sampai aku udah mau lulus SD gak bisa karena emang tangan aku tuh kalau kanan gerak kiri gerakan. Oh ada yang kayak gitu sih, gue juga. Iya. Oh lu berarti susah yang challenge gini kan? Susah, nggak bisa. Nah, gue tau di TikTok sempet rame tuh. Iya, jadi tangan aku tuh emang nggak tahu sih, nggak jelas, kayak mirror gitu movementnya. Jadinya lu ketemu fokusnya di nyanyi kan? Iya, akhirnya makanya kurang bisa main instrumen. Terus akhirnya jadi fokus di nyanyi dari SD. Awalnya klasik, terus akhirnya mulai ke pop gitu. Dari umur 8-9 tahun ikut-ikut lomba. Pernah juga dulu tuh bikin kompilasi lagu rohani kalau dulu tuh, karena kan dibawa sama mama kan, jadi bawanya lagu rohani. Terus habis itu gitu deh, ikut-ikut ajang pencarian bakat, ikut-ikut lomba di radio lah, di mall. Mau di mall pernah? Aduh, Tapi pas lu masih kecil kan? sampai SMP emang gitu masih kok aku nyanyi di mall gitu. Tapi lu pernah ngerasa gak sih pas lu kecil ya, apalagi pas lu masih SD, kayak, oh gue pengen nyanyi tuh jadi kayak karir gue gitu. Oh iya, SD tuh dulu kalau kan ditanya mau jadi apa gitu, aku jawabnya entertainer. Umur berapa tuh? Gak mesti 9 penyanyi tahun. kan, komedi juga boleh kan, atau kayak gamer, streamer gitu. Tapi dulu tanya mau jadi apa, mau jadi entertainer ya at least tapi lebih mau unik nyanyi lah. gitu kan, mau nyanyi sebenarnya. Tapi sebenarnya aku tuh termasuk orang yang dari kecil punya mimpi besar gitu loh. Tahu kan sekarang kan di TikTok suka zaman apa sih namanya yang apa manifestation, orang nulis-nulis. Aku dari SD kayak gitu. Kayak nulis dreams lu apa Iya, gitu. itu tuh beneran setiap hari. Aku tuh terdengarnya mustahil anak SD nulis pengen menang Grammy udah dari umur 8 tahun. lu Serius pengen menang dari umur Grammy? 9 tahun. Kayak orang mau ngeliat sesuatu nih udah ada sesuatu penghargaan yang besar atau sesuatu achievement yang gede, pasti kayak pengen gitu, udah punya mimpi besar dari kecil mengenai nyanyi gitu. Jadi kayak suka. Jadi sebenarnya tuh dari dulu tuh emang di pikirannya tuh kayak enggak, gua pasti nyanyi, gue pasti gede nyanyi. Jadi pasti lu udah itu tuh sebenarnya ya itu kayak definisi fake it till you make it gitu loh. Jadi di pikiran tuh kayak enggak, gue pasti bisa gitu. Karena aku nih kan udah ikut ajang tuh dari umur 8 tahun 9 tahun kan. Emang udah banyak lah orang yang udah ngomong kurang di appearance lah, kurang di apalah, kurang di inilah gitu kan. Tapi ya orang bilang kuliahnya dulu aku sempat, kan aku sekarang komunikasi. Mungkin karena udah mau umur udah mau 17 tahun gitu kan, terus orang tuh suka bilang ya mungkin nyanyi disampingin aja lah, jadi guru les nyanyi aja lah, atau kayak atau dibilang waktu itu kan karena pas udah keluar nilai UTBK dibilangnya
masuk yang kayak akuntansi aja lah biar nanti cari kerjanya gampang. Terus siapa orang bilang ke lo? Iya. Terus tapi aku tahu gitu loh kayak ya bukan jalan gue nggak mau gitu. Kayak maksudnya aku tahu walaupun nggak sekarang tapi gue pasti bisa nyanyi gede gitu. Gue nggak marah kok. Tapi kayak tapi gue dari kecil tuh kayak gue pasti nyanyi, gue nggak mau tahu gitu. Gue harus nyanyi gitu dari kecil. Yang gue tahu tuh kayak gini. Dulu tuh gue sempet bentar banget gue consider bisa nggak sih jadi entertainer gitu. Jadi kayak penyanyi gitu. Cuma kan challenge-nya gini. Jadi penyanyi itu sesuatu yang lebih nggak pasti dibanding jadi karyawan gitu. Kalau sebagai orang tua kan pengennya tuh anaknya pasti sukses gitu. Kayak gue nggak mau anak gue kayak sampai struggling atau gimana gitu. Makanya kan ya gue ngerti lah wajar kenapa orang tua bilang kayak lo coba deh kuliah sini biar pasti gitu. Nah kalau lu pas waktu itu dibilang gue mau nyanyi, orang tua lu tuh gimana sih? Kayak teman-teman lu gimana sih? Tapi kan lu masih muda juga ya apa gimana? Keluarga sih karena dulu tuh aku sebenarnya tuh aku pengennya kuliah dulu televisi film. Nyambung dong. Nyambung. Tapi ya mungkin nggak boleh ya. Akhirnya jadinya ngambil komunikasi walaupun ya nyambung juga sebenarnya. Nyambung gitu. Iya. Tapi maksudnya kalau dari sekitar sih ya mendukung aja sebenarnya aku soal nyanyi. Tapi emang karena dulu tuh aku nggak kayak gini gitu loh. Dulu tuh maksudnya kalau sekarang orang ngeliat aku kan kayak ya lu dari video kayak gini aja lu naik gitu kan. Dulu tuh enggak. Aku tuh dulu nggak punya follower sama sekali, lomba juga nggak menang-menang terus gitu loh, maksudnya ajang juga nggak masuk-masuk terus gitu, maksudnya walaupun orang tua aku semangat, aku bukan penyanyi yang di mana-mana dilihat orang gitu juga enggak gitu. Jadi emang dulu aku sebenarnya agak paham sih kenapa orang-orang di sekitar aku mungkin yang kayak ya gitulah ya, ya. Tapi mungkin sekarang untung aja ya ketemu jalannya sekarang terus orang kayak makin mendukung gitu. Nah, jalannya sekarang tuh berarti sekarang lu kalau nge-branding di lu sendiri, kerjaan utama tuh content creator pasti kan? Apa lu tetap bilang oh gue musisi gitu? Pengennya sih gitu, tapi aku masih takut sih menyebut diriku kayak gitu. Tapi kan lu, yang gue tahu ya, lu tuh suka bikin lagu. Iya. Lu tuh emang kayak pengen berkarya gitu kan? Ya udah bilang aja gue musisi bro, content creator. Ya content creator buat mendukung gue jadi musisi gitu. Tapi nggak tahu sih, aku suka takut gitu, kayak kedengeran berat banget gitu, masih kayak takut aja. Jadi nggak tahu. Kadang-kadang suka menyebut diri content creator aja, tapi sebenarnya emang deep down hati tuh pengennya ya pasti di musik lah, jadi musisi, jadi songwriter gitu. Oke, mulai sekarang Jebung musisi. Aduh amin. Bukan content creator. Content creator sebagai second, Jebung musisi. Jarang-jarang tahu, tapi gue jujur ya, kayak gue sangat-sangat gue punya empati khusus sama musisi gitu. Kayak gue rasa musik itu salah satu yang kalau orang passionnya tuh kayak orang willing untuk sacrifice banyak hal untuk wah gue pengen lakuin itu. Terus kalau orang-orang yang suka musik ya, either kayak yaudah nggak apa-apa deh gue telan dulu, gue pengen musik gitu. Sedangkan karir lain itu jarang gue lihat orang segigih itu. Menurut tuh kenapa sih kayak gue ini berarti lo kayak udah 3 orang nih musisi di sini. Semuanya kalau ngomongin tentang musik is my passion. Musik itu my life. Tapi padahal kalau misalnya kita ngomong finansial atau apa gitu yang tidak pasti, kayak tapi lu tetap aja pengen jadi musisi. Menurut lo kenapa sih? Dari lu sendiri deh. Mungkin karena kebetulan yang kakak temuin adalah musisi yang benar-benar mencintai musik. Maksudnya passion nih gitu loh Kak. Jadi maksudnya itu bagian dari hidupnya. It's something that they love gitu. Maksudnya mau musik mau apapun, maksudnya itu akan sangat susah untuk meninggalkan sesuatu yang dia cintai gitu loh. Tapi maksudnya kenapa kayaknya kelihatannya sangat passionate mungkin ya kalau musik. Kenapa ya? Kenapanya mungkin? Karena musik berdampak misalnya di hidup lo atau iya, musik? Mungkin aku ngerasa karena ini juga bukan, walaupun emang memberikan aku uang, tapi maksudnya kalau buat diri aku sendiri bermusik itu juga fulfilling my soul juga gitu. Happiness lah. Iya, happiness gitu. It brings happiness to me. Dan menulis lagu juga kayak cara aku ngomong tuh dari musik juga gitu. Kalau nggak bisa, kalau akhirnya nih amit-amit lah, ini nggak bakal terjadi sih ya, nggak bakal terjadi. Gue bukan. Kalau misalnya nggak bisa making money sama sekali dari musik, apa yang lo lakuin?
Ini pernah aku pikirin sih. Ini pernah aku pikirin. Ya gimana coba? Ini deep sih. Ini deep banget sih. Ini deep. Pasti akan kerja di tempat lain, tapi yang pasti adalah membuat musik, bernyanyi itu nggak akan pernah aku tinggalin gitu. Tapi ya kayak lo nggak apa-apa lah kerja di tempat lain biar kerjaan itu yang nge-fuel passion lo gitu. Karena jujur nggak kebayang sih kalau aku nggak berhenti nyanyi gimana. Maksudnya ada uang atau nggak ada uangnya ya, nggak kebayang aja kalau nggak nyanyi, kalau nggak bikin lirik gitu, nggak bikin. Maksudnya kalaupun nih kalau aku bikin musik ya, kalaupun aku nggak keluarin, ya itu cara aku untuk berkomunikasi sama diri aku sendiri juga gitu loh. Jadi ada uang atau nggak ada uangnya ya pasti dilakuin. Nah tapi sekarang kan ada uangnya. Ada uangnya, Nah, untung aja ya, puji Tuhan, ya ampun dikasihkan. Ceritanya gimana sih? Kayak lu sampai bener-bener naik kayak, gue mau sampai cerita uang pertama lu sebagai musisi / content creator, tolong. Aku tuh dulu ya pas awal-awal mulai terus tuh aku nggak ngerti apa-apa Kak. Yeah. Aku adalah manajer aku sendiri. Jadi dulu di Instagram aku itu nomor aku. Tapi lu berpura-pura jadi orang apa enggak? Enggak. Emang? Karena aku beneran bodoh banget Kak. Definisi bodoh. Terus kayak nggak tahu ini dulu tuh inget banget ya. Aku tuh job pertama apa ya, bikin jingle gitu. Bikin jingle buat salah satu tempat olahraga lah gitu kan. Terus abis itu kan ini termasuk brand gede waktu itu. Terus aku kayak ini apa? Aku nggak tahu cara kasih harganya gimana. Aku tuh dulu deg-degan banget kayak ini. Kayak aku tuh dulu ngeliat tau gak sih angka kayak 4 juta gitu. Kayak temen aku kan bilang kan sama teman aku kayak ini gue kasih berapa ya gitu kan, dia nanya. Karena kan nanya langsung ke aku, terus teman aku kayak nggak tahu ini segini kali. Misalnya teman aku waktu itu bilang misalnya 6 juta. Aku tuh langsung deg-degan kayak ngeliat angka itu kayak aduh mana mau sih, gue cuma nyanyi doang kok, kayak cuma nyanyi 30 detik ngapain orang bayar gue segede ini, aku bilang gitu sama teman aku. Jadi ya inget banget dulu tuh pertama kali. Pertama kali bukan itu sebenarnya, pertama kali tuh kayak endorse skincare gitu, paling kayak berapa ratus ribu, kayak 150 kali, 150 ribu. Ya sama, 100 ribu, iya 100 ribu. 100 ribu kayaknya deh. Terus abis itu akhirnya dapat brand yang gede ini, terus akhirnya aku tuh inget deg-degannya Kak, ngasih harga 4 juta ke dia tuh. Lo ngasih 4 juta? Iya. Terus dia gak ngomong apa-apa kayak oke Kak gitu. Terus aku kayak oke. Damn, murah. Terus gue kayak iya ya gitu. Terus kayak oke. Terus kalau sekarang dipikirin lagi, gila gue bikinin jingle. Kayak, itu kapan? Itu tahun lalu, Juli. Oh, tahun lalu ya berarti ya? Iya, kayak Agustus, Juli. Setelah atau sebelum Dark Horse? Setelah lah. Oh, setelah. Iya. Iya. Gue kira lu kayak udah dari sebelumnya gitu. Belum. Aku tuh itu Dark Horse tuh kapan sih? Dark Horse itu kayak 3-4 hari setelah aku bikin video TikTok gitu. 3 hari bikin TikTok, terus aku bikin Dark Horse. Post ke berapa? Nggak tahu, mungkin nggak tahu. Pokoknya aku terus viewsnya berapa itu langsung di awal-awal? Ingat ya? 5 juta. 5 juta dalam hari pertama gitu misalnya? Hari pertama kayaknya deh, hari pertama hari kedua gitu. Gila banget. Gue mau dong kayak gitu, TikTok gua 2000 views udah 2 hari. Aku juga, maksudnya itu kayaknya kalau di TikTok emang ada fasenya Kak. Ada fase-fase naik, iya, ada fase-fase aku juga turun. pernah kok maksudnya kayak gitu. Padahal followersnya udah 2 juta waktu itu, tapi kayak gitu. Terus itu kan abis Dark Horse tuh, lu langsung naik. Langsung followers tuh berapa tuh? Ada? Kayak seminggu 300.000 deh. Seminggu Man. 400.000, 300 gitu. 300.000. Maybe itu 5, gila banget. yeah. Itu gila banget sih. Abis itu baru dapat recognition. Terus nextnya lu ngapain? Kayak diajak collab atau gimana? Langsung ada manajer yang kontak lu nggak buat pengen jadi manajer lu gitu? Langsung? Ada, iya. Terus lu mulai dari sana, lu Kopi Dangdut. Itu jedanya berapa lama? Kopi Dangdut tuh lama Kak. Oh lama ya? Iya, aku mungkin 3 bulan, 2 bulan. 3 bulan, 2 bulan? Lumayan. Terus lu desain kapan? Desain label? September. Berarti pas setelah Kopi Dangdut? Ya. Nah, itu dia. Gue mau tahu kayak journey-nya nih. Itu kan kalau gue bilang ya berarti itu kayak step 1 dari profesional karir lu lah. Sebelumnya kan lu cuma iseng-iseng, hobi. Gue terngiang-ngiang sampai sekarang gitu. Terus sekarang lu baru profesional sebagai musisi di sebuah record label. Nah, lu tuh pandangannya gimana sih kayak lu mendalami musik sebagai karir? Akhirnya nih lu ngerasa berarti baru fresh nih. Musik sebagai karir. Akhirnya
kayak wah ini bisa menghasilkan duit, ini bisa kedepannya tuh gue bakal itu. Lu ada yang berubah nggak sih dari kayak cuma hobi terus tiba-tiba jadi karir gitu? Pasti. Apa yang berubah waktu itu? Cara pikirnya dalam membuat konten, dalam bikin musik. Jadi lu lebih hati-hati ya atau lebih gimana? Pasti, karena emang mau gak mau kalau udah dilihat orang punya tanggung jawab gitu kan, pasti. Tanggung jawab? Iya, punya tanggung jawab terhadap omongan sendiri, musik sendiri gitu kan. Walaupun aku sekarang sama record label kan pakai nama aku juga gitu. Maksudnya kayak aku juga harus hati-hati juga gitu dalam bikin konten. Maksudnya kalau dulu ya aku kan beneran kayak mau bikin apa kayak terserah gue gitu kan. Tapi kalau sekarang kan ini udah, maksudnya aku bikin musik tuh untuk kehidupan aku sehari-hari juga, untuk aku buat kehidupan keluarga juga gitu kan ya. Jadi ya pasti banyak hal yang akhirnya nambah pikiran lagi gitu. Kalau dulu kan kalau bikin musik ya udah bikin lirik, bikin musik iya. Gitu. Kalau sekarang ya pastilah, maksudnya sekarang kan ini udah jadi pekerjaan aku ya. Maksudnya walaupun aku sangat-sangat mencintai musik, tapi kan ini jadi pekerjaan aku yang udah membiayai aku dan keluarga. Ya pastinya sekarang kalau bikin musik ya udah harus ada pikiran ke ranah lain gitu selain artistiknya gitu loh. Nah, gue ada 2 pertanyaan sih sebenarnya di sana, tapi tadi gue mau dalemin dulu di keluarga. Lu bisa cerita dikit? Berarti lu kayak sekarang di tahap karir lu tuh nge-support bukan cuma lu doang gitu? Iya, kalau aku tuh uang dipegang mama. Jadi kalau uang masuk itu dipegang pertama sama mama. Karena emang udah perjanjian juga, bukan perjanjian sih, lebih tepatnya aku juga lebih nyaman mungkin kayak gitu juga. Untuk uang dipakai mama dulu karena aku ngerasa emang kebutuhan keluarga kayaknya harus kita penuhin dulu gitu. Jadi aku mungkin kalau per bulan gitu aku ya dapat paling cuma 30 sampai 40% pendapatan aku sih yang bersih gitu. Sisanya buat. Emang lu pilih apa gimana gitu? Emang lu kayak ya udah, lu ngerasa kayak tiba-tiba jadi pertanggungjawaban lu buat gua harus bantu keluarga gua nih gitu, atau gimana? Atau kayak waktu itu ada ya udah deh mama manage dulu biar duitnya nggak habis, kamu beli acar gitu misalnya. Sebenarnya sempat ada obrolan gitu, apakah aku yang megang atau mama yang megang. Akhirnya mama yang megang gitu kan. Emang ada obrolan untuk kayak apa mama yang manage dulu dan lain-lain. Tapi alasan kenapa aku juga nggak mau menantang uangnya dipegang mama juga karena untuk sekarang ya kayaknya kebutuhan keluarga di atas. Maksudnya aku juga nggak punya kebutuhan yang signifikan juga gitu. Maksudnya untuk aku pegang uangku sendiri. Walaupun aku sampai sekarang juga masih nabung gitu dengan 40% yang udah dikasih ke aku gitu. Lo nabung sendiri ya? Iya. Lu kalau uangnya masuk ke lu tuh, lu manage-nya gimana kayak sekarang? Lu pengeluaran lu gitu, lu ini nggak sih kayak tiba-tiba berpendapatan banyak gitu, lu kayak tiba-tiba kayak pengen lebih boros nggak sih? Enggak sih. Mungkin karena aku udah kebiasaan Kak dari SMP untuk masa pengeluaran gitu. Maksudnya aku tuh dulu SMP aku nggak tahu ya, aku kan nggak tahu uang jajan orang lain. Misalnya aku sampai SMA itu uang jajanku sama seminggu tuh 50.000. Seminggu 50.000. Terus sedangkan aku tuh orangnya pengen main sama teman dulu. Jadi tuh aku tuh pikiran aku tuh bukan jajan di sekolah dulu. Gimana caranya nih duit bisa gue pakai biar gue bisa nongkrong sama teman gue gitu. Oh, lu sangat sosialis sih orangnya. Enggak, tapi maksudnya bisa jalan sama teman aku, tapi aku nggak perlu kayak minta-minta. Karena aku tuh suka nggak enak gak sih Kak kalau. Lu anti minta duit dari orang tua? Nggak enak, ada rasa nggak enak itu sih, kayak misalnya nih udah dikasih, apalagi kalau di dalam pikiran kita masih punya duit gitu ya. Kalau harus misalnya Sabtu Minggu nih mau jalan sama temen, terus minta, itu nggak enak aja sih kayaknya rasanya kalau buat aku ya, karena itu juga bukan sesuatu yang harus aku lakuin gitu loh, jalan sama temen aku. Nah, itu good habit sih menurut gue sih. Jadi, kayak mindset itu lu udah ditanamin dari kecil berarti, kayak ada yang ngajarin lu atau lu emang by nature nggak suka gitu, nggak enak gitu? Gak tahu, mungkin kayak udah, aku nggak tahu ya, tapi itu udah by nature, tapi kayak harusnya itu pasti dari ngelihat orang sekitar sih pasti ya. Nah, pasti. Jujur ya, dulu tuh gue lumayan spoil. gue kayak pas apalagi pas SMP SMA gitu, pas kayak gue suka bilang, oh duitnya habis padahal belum habis gitu. Brengsek ya gue. Oh iya, sorry itu ya. Kalau aku nggak enak, makanya aku tuh aku rumahan banget. Jadi kalau emang dari dulu ya, kalau temen aku kan ya namanya juga anak-anak SMA ya, yang kayak kalau nggak mau sih jalan ini gini gitu. Terus aku tuh dari dulu pasti udah berani ngomong, maksudnya
aku emang dari dulu prinsipnya adalah gue nggak mau ngikutin gaya hidup teman gue, udah gitu aja. Kayak maksudnya emang kalau gue nggak punya duit ya gue bilang lo mau biayain gue kalau gue jalan sama lo gitu, ngerti nggak? Kayak maksudnya emang ya gitu. Jadi sekarang pun aku juga ngerasa ya kalau nggak butuh ngapain lah gitu. Jadi manage uangnya gitu aja sih. Patut dicontoh ini. Basically lifestyle. Ini itu masuk kategori kalau di personal finance itu namanya lifestyle inflation. Pas tiba-tiba masuk duit kayak boros tapi lu kayak masih bisa pegang, bagus. Patut dicontoh. Mantap. Itu paling suka kayak face bump itu kayak. Nah, setiap gue ngerasa kayak wah, ini tuh patut dicontoh gitu. Itu bagus gitu. Gue suka. Nah, tapi ini ada satu topik lagi nih. Tadi kan lu ngomongin tentang pas lu mulai berkarir kayak tiba-tiba kayak lebih ada beban dibanding biasanya gitu. Pasti loh. Di luar dari beban, soalnya gini, gue takutnya ya, jujur ya, sekarang ya anak-anak muda tuh, gue tuh quarter life crisis di umur 24. Itu pas gue pertama kali harus ngelepas status entrepreneur buat akhirnya kerja sama orang gitu. Walaupun posisinya gede, walaupun posisinya bagus, itu quarter life crisis gue. Lu, ini gak sih kayak, kalau misalnya hobi, passion, dijadiin karir, kayak merasa terpaksa atau gimana. Temen gue, ini real story sih, gue baru ngobrol sama temen gue, tapi gue gak bisa bilang siapa. Kelihatannya tuh baik-baik aja. Secara karir tuh dia di atas rata-rata banget lah. Dia terkenal, bisa apa, tapi dia bilang sama gue, belakangan ini kok setiap pagi gue nangis, setiap malam gue nangis, kayak rutinitas gue kayak gue kerja sekeras ini tuh buat apa sih gitu. Happy gak sih? Sebelumnya perasaan gue gak pernah ngerasa kayak gini nih, tapi kenapa sekarang gue kayak ngerasa terpaksa gitu ngelakuin apa gitu. Ada garisnya gak sih? Lu ada di tahap itu apa? Belum? Ada lah, pernah. Lu pernah burnout? Pernah. Kenapa? Karena ya gimana ya, pastilah kayak bikin konten setiap hari gitu ya makanya itu sebenarnya salah satu alasan aku bikin second account juga waktu itu kan, second account yang bucing gitu. Karena pengen refreshing aja gitu, pengen beneran karena ya gak bisa kita hindari bahwa yang di Jaibung itu kan aku kadang-kadang ya gitulah, kayak kadang-kadang aku harus memaksa diri aku juga gitu loh untuk nyanyi setiap hari, bikin konten setiap hari. Itu kan agak-agak susah juga kan kalau misalnya ini dari udah mau setahun gitu kan. Nah, orang kira menjadi content creator tuh gampang. Nggak bisa cerita nggak kayak keseharian lu, struggle lu sebagai content creator deh, musisi content creator. Apa ya, kalau aku susah di balancing sih, kayak balancing with hidup sehari-hari dan sama emosi juga. Tapi di kepala lu kayak harus kan, aduh gue harus post gitu. Nah itu dia, kayak gue takutnya kalau misalnya one passion and hobby dijadiin karir, jadi kayak itu dia lama-lama merasa terpaksa. Lu pernah takut gak sih kayak suatu hari lu saking terpaksanya lu burn out sampai lu benci musik gitu? Kayaknya aku nggak bakal benci musik sih. Tapi intinya ya udahlah, gue bodo amat musik jadi karir, tapi gue bakal musik buat diri gue sendiri kayak gitu. Iya, maksudnya itu makanya sekarang sih aku lagi membiasakan diri juga untuk maksudnya mengkomunikasikan apa yang aku mau. Apalagi kan aku sekarang kehitungnya sama label, bahkan kerja sama orang ya. Ya harus dibiasain juga itu buat mengkomunikasikan apa yang aku mau, biar akunya juga nggak tersiksa gitu. Tentang maksudnya ya gitu deh. Gitu. Ya gitu deh. Tapi maksudnya kalau aku ya jujur, aku tuh kadang suka merasa kayak jiwaku tuh kayak bukan jiwa kreator yang bisa, kan ada ya orang yang kreator bisa setiap hari dan maksudnya itu konsistennya luar biasa, setiap hari ngeluarin. Oh itu burn out. Iya. Itu capek loh. Dan aku tuh merasa itu kayaknya bukan buat aku gitu loh. Tapi di sisi lain ya kayaknya dibutuhkan juga gitu ya kadang-kadang. Jadi lagi nyari. Sebenarnya aku juga nggak punya solusi yang tepat sih, karena aku sendiri juga masih nyari balance juga. Ya nggak masalah, kayak jalanin aja. Gue selalu bilang sih, lu pada tuh kayak lu pada kesana kayak gue udah kayak lebih tua gitu, lebih gimana, kayak yang masih di umur di bawah 20 itu menurut gue masih kategori sangat amat muda, kayak lu nggak perlu kayak have everything figured out. Betul. Nggak masalah gitu loh. Enjoy the process. Aku tuh kadang suka kesel gitu ya kalau udah mau 20 gitu, kayak ketakutan aku ya sebenarnya, karena aku bentar lagi umur 20 ya. Kenapa sih kayak 20 iya tuh kan? Iya, itu dia yang aku bicarakan. Kayak seketika nih kalau aku udah kepala 2, itu seketika tuh aku kayak oh ini orang gede nih. Kayak aku nggak punya transisi untuk tumbuh gitu loh. Paham nggak? itu psikologi sih, tapi kayak menurut kesel gue gitu loh. Even 20, even 21, 22 tuh kayak nggak apa-apa, enjoy the process iya, aja. kan? Sama gitu juga bilang, aduh
harus mulai mikirin serius, mulai mikirin Iya. aduh nanti udah urus pajak, rumah, settle down. Sebenarnya balance aja nggak sih, kayak kita juga harus mikirin kesehatan diri kita secara kebahagiaan dan mental dan lain-lain, tapi juga pastinya harus mikirin ke depannya gimana. Oh pasti. Pasti kan. Tapi ya kadang-kadang suka kesel aja gitu kalau misalnya kayak udah aku takut dianggap kayak udah harus dosa gitu loh kalau udah. Enggak lah. Iya. Santai aja, gue masih Santai nggak bocah sih? banget. Santai nggak sih? Gue umur Santai 20 nggak masih sih? bocah banget, gila. Gue masih main game dong kerjaan gitu. Oke, podcast ini tuh bukan podcast ini kalau kita nggak ngomongin uang. Gue mau tahu tentang situasi finansial lu sekarang. Kenapa tuh? Sebelumnya kan sebenarnya gue kalau Asa tanya lu deh sensitif nggak? Ini gue langsung tembak aja deh. Sensitif tuh maksudnya. Nggak mau diomongin. Tapi Oke, nggak nggak kita tahu. harus omongin. Kalau Aku nggak tahu apa yang sensitif sebelum ditanyain. Ya, oke, gini. Sekarang tuh lu dapat sumber income dari mana aja sih? Endorsement. Mayoritas endorse? Iya, mayoritas endorsement sih sama. Yaudah. Kalau dari musik? Aku kan ya dari situ juga. Tapi maksudnya mayoritas untuk sekarang ya dari endorsement. Karena kan aku juga baru single pertama ya. Tapi berarti lebih banyak di endorsement kalau sekarang sebagai musisi. Iya. Ya, oke, sebagai musisi. Endorsement, jingle gitu-gitu paling kalau aku. Tuh udah minimal udah 2 digit lah, 2 digit juta, udah mendekati 3 digit gitu. Maksudnya per bulan, per apa sih? Per bulan. Oh ya, iya, 2 2 digit gitu. Dan lo tau nggak kayak sebenarnya simpelnya 2 digit. Gue sebut angka ya, tapi lo nggak perlu konfirmasi. 2 digit kan mulai dari 10 juta. Tapi gue rasa sih lebih sih. Nah, itu aja ya di umur lo, di umur 19. Itu tuh udah orang tuh pengen berpenghasilan segitu banyak gitu. Terus gue tuh bingung kenapa kayak kebanyakan anak muda kok aduh masih ragu, takut atau gimana. Lu tuh harus kayak balik lagi appreciate where you are gitu loh. Kayak itu udah lebih bagus daripada rata-rata orang gitu. Nah, kalau misalnya pengeluaran, nggak sih, kayaknya gue udah tebak sih kayak 2 digit tapi ya agak sedikit di atas lah. Pengeluaran aku. Nggak kalau pemasukan tadi. Kalau pengeluaran iya. gimana? Lu sekarang lifestyle-nya gimana? Kan lu bilang kayak 60%, ya sekitar 60% ya lu di Ke keluarga, gitu. Which is bagus sih, lu kontribusi balik. Oke. Terus 40% ini dulu. Terus lu pakai gimana duitnya itu? Yang 40%? Ya, yang masuk ke kantong pribadi lu kan? Aku tuh punya 2 tabungan. Jadi aku sebenarnya tuh ya, aku tuh masih kayak figure out dulu aku kayak pengen aku apain uang ini, tapi karena aku nggak ngerti, jadi ya untuk sekarang aku naruh ada yang aku tabung buat uang darurat gitu, sama tabungan satu lagi. Kemarin gue ngobrol sama timnya Indomusigram kan, dia bilang, gue iseng tanya mereka kayak Jebung itu berpenghasilan berapa ya gitu. Gue iseng nanya mereka, dia kan, oh banyak itu. Terus mereka bilang, terus Jebung orangnya sederhana banget gitu. Dia kayak lebih suka kayak spend time buat bikin musik daripada kayak belanja beli apa gitu. Terus ada kata-kata kayak bingung duitnya mau diapain gitu. Itu tuh kalau lu ngomong bingung duitnya diapain tuh kesannya kayak wah gila duit gue terlalu banyak gitu. Enggak, aku tuh suka curhat sama anak Indomusigram kayak Kak, karena kan kakak di Indomusigram kan beberapa ada yang emang suka investasi, terus kayak ya gitu kan mungkin lebih tua juga kan, jadi aku suka bingung gitu, aku suka nanya kayak Kak ini tuh kuliah kayak gini gimana gitu kan. Terus abis itu ya akhirnya sekarang aku juga lagi belajar aja sih, tapi ya untuk sekarang paling aku nabung aja buat sisihin ya gitu aja lah, tapi ya yang pasti buat makan sama temen. Hidup lu tuh udah ditanggung lu sendiri apa masih kayak ada beberapa dari orang tua? Kayak lu udah mandiri pengeluaran sendiri apa ada gitu? Sebenarnya sih bisa kehitung mandiri, tapi ya mungkin kalau aku sekarang masih dapat uang dari papa karena mungkin ya sebagai papa kali masih mau ngirim uang ke aku gitu. Maksudnya kan itu udah maksudnya keinginan dia juga ya. Ya itu di luar lah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pengeluaran lu kan masih tinggal sama orang tua kan? Pengeluaran kalau jalan, kalau makan, itu semua pada dari kantong pribadi kan? Iya. It's always a good habit to start sih, apalagi lu masih muda kayak. Kalau dulu kayak setiap jalan sama orang tua, gue nggak mikir lah, gue money management gue tuh jelek banget. Tapi kalau lu udah mulai bisa manage uang sendiri di umur muda, udah lah lu secara financial tuh bakal set ke depannya gitu. Lu ada plan nggak sih ke depannya? Plan apa? Kayak kalau ditanya 5 tahun, ini pertanyaan sama gue nanya ke Al, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan sampai lu mati deh kayak Grammy, lu mention Grammy. Ya itu mimpi besar lah, tapi jangan direndahkan. Iya, enggak aku rendahkan. Gitu. Itu bisa, menurut aku bisa, aku yakin aku bisa. Tapi ya itu adalah mimpi aku dari SD aja ceritanya. Ya nggak apa-apa, bagus. Iya. Mimpi lu dari SD jadi penyanyi terkenal, sekarang udah terkenal. Amin.
Lu kayak ada plan gak? Kayak pengen beli rumah kapan, nikah kapan, pacar gimana? Ini gue selalu nanya sih ke semua cewek. Enggak, aku nggak pernah pacaran. Gak pernah pacaran? Iya. Fokus di kerjaan? Bukan karena fokus di kerjaan sih, emang nggak pernah aja. Terus lo ada target gak sih? Kayak karirnya atau personal gitu, lu pengen nikah umur berapa, lu pengen beli rumah umur berapa, ada gak sih? Belum? Punya sih sebenarnya, tapi aku nggak tahu ini mungkin apa. Coba sebut aja. Nanti om bantu hitungin. Aku tuh pengen banget, maksudnya sebenarnya ya kalau dulu, maksudnya emang kalau karir impian aku adalah pastinya nyanyi dan lain-lain. Tapi maksudnya untuk secara kayak kalau hidup gue tuh nanti gue maunya apa, in general aku cuma mau stability and security sih, kayak and peace gitu aja sih. Jadi mau secara finansial, secara mental, secara kesehatan gitu loh. Jadi ya pengennya mungkin di umur 30, 40, 30-an gitu udah kayak bisa punya dana pensiun gitu. Ngerti gak sih, kayak udah bisa punya 30-an, 40 gitu udah bisa punya kalau misalnya nggak berpenghasilan apa-apa lu masih bisa hidup gitu. Pengennya sih gitu. Bisa. Menurut gua sih at the rate sekarang even lu mau punya rumah di umur 23, 25 gitu misalnya biar ada stability, oke. Dana pensiun kayak lu udah mulai nabung dari sekarang, misalnya kecil-kecil aja gitu, misalnya 1 juta, 2 juta per bulan, masukin di instrumen yang tepat. Itu tuh bisa kok sampai lu umur 30 tuh hasilnya minimal lah 1,5 2 M gitu itu bisa. Tapi ya belajar dulu. Belajarnya dari mana? Ternak uang. Gue rasanya kayak memeras banget nih orang-orang itu buat endorse tentang ternak uang. Iya, aku pengen sih itu, ya ampun kalau udah umur 30-an terus udah punya uang pensiun tuh kayaknya kayak aduh dari banget mimpi aku kayak. Gue bisa bilang sih miliaran tuh udah pasti minimal di umur udah 30. Kalau apalagi lu mau ya cicil 1 juta, 2 juta, 3 juta sebulan gitu, lu masukin instrumen yang tepat pasti miliaran. Nah, gue ada satu segmen lagi nih yang gue pengen lakuin sama lu, yaitu Blitz question. Apa sama tuh? lu harus cepet jawab. Oke. A atau B dan ya gitu aja. Oke. Pertama simpel aja. Ya ini gampang-gampang Blitz questionnya, ini gue harus marahin tim gue nih. Aduh jangan dong, kasihan. Kuliah atau kerjaan? Masih sekarang. Kuliah atau kerjaan? Oke, kerjaan ya. Kok kayak bingung itu? Bukannya lu tadi kan kita udah ngobrol kayak kuliah deh. Tapi tuh aku kayak kalau ngomongin kuliah sama kerjaan ya, itu kayak masih sesuatu yang aku berusaha banget gitu loh, Kak. Balance. Iya. Lu mau balance itu. Iya, tapi kerjaan mau balance, kan. Lu harus mau pilih balance, satu soalnya. Iya. Kuliah atau organisasi? Kuliah. Main game atau nonton? Nonton. Teman atau pacar? Temen. Ya lu gak pernah bucin juga sih Iya, anyway. Tapi kalau udah bucin nanti suatu hari lu bakal jawab pacar sih. Yang terakhir nih, simple aja. Dark Horse atau kopi dangdut? Dark Horse. Dark Horse tetap ya? Kenapa gak kopi dangdut? Gak apa-apa, lebih suka Dark Horse aja. Itu keren banget sih. Karena Dark Horse tuh emang honorable mention aja. Itu kan itu OG. OG banget, itu OG banget. Semua orang teman gue pasti tahu itu video. Tapi tadi gue minta lu buat main, lu nggak mau kayak. Iya, malu. Aduh, suka malu tau kalau nyanyi itu sebenarnya. Aduh, enggak juga lah itu. Gue udah coba 3 kali, tapi gue nggak pernah bisa kasih bagus lu. Mungkin bakat gue memungkinkan di sana, udah gue bisnis aja lah gitu. Lu ada kayak upcoming project gak sih yang gede, single atau apa gitu? Lu lagi bikin lagu? Lagi bikin lagu sih, lagi bikin single. Belum ada tanggalnya, mau kapan Belum. gitu? Ada sih yang ada, maksudnya kapan-kapannya, tapi ya belum bisa diomongin. Belum bisa diomongin. Banyak banget rahasia kalau di dunia musik ya, kenapa ya? Tapi sekarang lagi bikin musik buat single kedua, single ketiga gitu. Jadi ya tolong ditunggu aja. Yang terbaik. Jangan lupa tag gua, tag Jebung. Betul. Buat dapet tote bag sama singkong. Ya. Singkongnya bohong ya itu ya. Kita nggak memprovide singkong. Gue mau ini dong, lu ada kata-kata terakhir nggak, saran buat anak yang umur di bawah 20 atau 20 yang lagi ngedengerin podcast ini? Sarannya apa ya? Ayo, bingung. Apa yang lu pengen ngomongin gitu? Let's say kalau ada anak. Aku nemuin tahu sesuatu kayak komen di TikTok kemarin. Wah, itu menurut aku itu benar banget. Apa coba? Tapi ini maksudnya gak cuma buat orang 20 ya, kayak ini life is more than just finding love gitu loh. Jadi itu menurut aku itu kayak bener juga. Karena kadang-kadang tuh orang ya gitu deh, kayak suka terkurung sendiri gitu loh, karena kayak merasa sendiri, merasa nggak punya siapa-siapa atau merasa nggak disayang siapa-siapa.
atau merasa kayak karena cuma gak punya pacar lah, gak punya apa lah. Hello, life is more than just finding love gitu loh. Banyak banget hal-hal di luar sana yang bisa kita explore and discover. Life is more than fun. Bagus, oke, mantap. Aku nemu di komen TikTok kemarin terus aku kayak langsung kayak wow, inspirasional banget friend gitu. Nanti Tapi menurut aku deh. buat anak di bawah 20 tuh yang paling penting buat hidup adalah ini sih Kak, self awareness kayaknya. Jawabannya itu gimana? Maksudnya sadar aja gitu sama kelebihan kekurangan, bisanya apa nggak bisanya apa. Jadi ya kalau emang udah tahu nggak bisa ini ya berusaha, tapi kalau enggak ya ikhlas. Kalau ya maksudnya ya emang setiap orang kan punya lahannya masing-masing. Jangan di-stressin lah kalau misalnya kita nggak nemu jalannya. Iya, kadang-kadang tuh terlalu melihat jalan orang lain sampai lupa kalau dirinya tuh punya kelebihan kekurangan, latar belakang yang beda sama orang lain gitu, dan mungkin jalannya caranya yang beda gitu. Ya itu jujur ya, kayaknya encouragement itu tuh penting sekarang untuk anak muda karena mereka ngerasa terpressure. Banyak banget yang ngerasa terpressure kayak ini sukses atau gimana, gue ngerasa goblok banget gitu. Betul. Jadi anak muda tuh susah banget tau sekarang, jujur banget ya. Aku dulu kalau mikirin ya, aduh nggak mau deh balik lagi ke umur 16-17 gitu, nggak mau. Lu sempat stres ya? Iya, kayak maksudnya itu tuh maksudnya kalau kan suka ya dibilang kayak anak sekarang ini lemah nih gara-gara sosmed gitu kan, lemah nih nggak bisa apa, dikit-dikit nangis, dikit-dikit apa gitu. Maksudnya jangan dibandingin lah gitu. Maksudnya masa sekarang sama masa dulu menurut aku ya, kayak kita punya different circumstances gitu. Jadi emang keadaannya sekarang kayak gini, anak-anak muda sekarang ngerasa kayak gini. Maksudnya bayangin aja itu umur 16-17 itu masih anak kayak yang nyari-nyari gitu, ngerti nggak? Terus harus disuguhkan sama pengetahuan-pengetahuan yang kadang bikin mereka jadi doubting themselves gitu loh. Bahkan kalau sekarang dari SD aja udah insecure gitu. Kayak susah banget gitu. Makanya aku paling nggak suka sebenarnya kalau orang ngentengin masalahnya anak-anak umur segini. Karena menurut aku lu harus coba jalanin dulu. Iya. Kalau zaman-zamannya Om ya. Zaman-zaman Om. Dulu tuh insecure tuh cuma di circle tertutup kayak teman, di sekolah kayak gitu. Ada stresnya gitu kayak kok teman gue keren gitu. Dan anak muda zaman sekarang itu basically itu tapi dibikin jauh lebih luas lagi karena akses ke sosmed dan lain-lain. Iya, dan sosmed tuh kayak hutan. Yeah. Kayak hutan rimba gitu loh, kayak serem-serem gitu loh hal-hal yang terjadi di situ. Jadi kayak untuk mengentengkan masalah-masalah yang dialami sama anak-anak umur belasan ini tuh kayaknya seharusnya nggak dilakuin sama sekali gitu loh. Emang serious issue sebenarnya. Gue setuju banget. Generasi Gen Z itu yang paling anxious dan paling sedih, padahal paling educated. Mungkin karena saking educatednya mungkin jadi kayak karena mereka ke-expose informasi sebanyak itu pas muda. Pas menurut gue ya ada aspek juga emosionalnya tuh belum terlalu ke-develop. Iya, jadi kayak nggak ini loh, jadi ada kayak udah tahu duluan tapi secara emosional dia masih belum siap mungkin untuk menerima info-info kayak gitu kan. Deep juga ya ternyata ya. Lu membahas sesuatu yang deep juga ternyata. Bagus. Daripada membahas acara bokep. Duality nggak tuh ceritanya gitu. Nah, bagus kan, kita harus balance gitu. Oke, kayaknya pas banget nih. Gue suka banget kayak cerita lu, kayak kebanyakan cerita musisi tuh kayak inspiratif sih, kayak bisa ngejar passion mereka sampai sekarang gitu. Tapi ya hopefully dengan project-project lu selanjutnya bikin musik, dan jangan lupa juga stay happy ya, bujeng, jalan aja terus kayak bikin konten-konten kayak jangan dipaksa gitu loh, kerjaan jadi passion gitu. Live a happy life itu juga penting banget buat anak muda. Never pressure yourself. Jadi lu biasanya tuh ada nggak sih kayak penutup di TikTok gitu, atau kayak penutup catchphrase gitu, atau kayak bye guys gitu, atau kayak jadi kapan lagi gitu, atau gimana gitu? Nggak ada ya? Aku tuh kalau nutup aja kayak abis ngobrol gini pasti aku cuma ngomong kayak semoga penonton aku seterusnya akan terus mendengar aku dengan mata yang terbuka gitu, pasti aku bilang gitu. Ya udah, kita itu kayaknya gue apal ya, kita tutup podcast itu. nggak apa-apa lah, ayo kita podcast itu ya. Ayo, atau jadi sekian dari 20 Under 20 podcast. Semoga penonton yang mendengar sekarang akan tetap terus mendengar dengan mata yang terbuka. Alright, see you guys on the next video. Bye bye dulu dong. Bye.